Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas regresi linier berganda yang beranggotakan Cep Heryana, Egi Nurjaman, Nabila Nindayanti, Rindi Ajani Antika, Tiara Suci. Definisi regresi linier. Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antar satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel penyebab atau yang dikenal sebagai variabel yang mempengaruhi disebut dengan bermacam-macam istilah. Variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel explanatorik, atau variabel X karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Sedangkan variabel akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi variabel dependen. Variabel terikat atau variabel Y. Secara umum, persamaan regresi dapat terdiri dari satu atau lebih peubah bebas namun hanya memiliki satu peubah terikat. Dari contoh sebelumnya, mengikuti bimbingan pelajaran dan belajar mandiri sebagai variabel yang mempengaruhi X adalah, sedangkan nilai prestasi siswa sebagai variabel yang dipengaruhi. Model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda untuk dua variabel bebas dan satu variabel terikat adalah sebagai berikut seperti di gambar ini. Model di atas dapat dijelaskan bahwa dalam metode regresi linier berganda mempunyai dua uji pengaruh, yaitu 1. Pengaruh variabel X atau bebas secara simultan terhadap variabel Y atau terikat. 2. Pengaruh variabel X bebas secara parsial terhadap variabel Y atau terikat, yaitu meliputi A. Pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, B. Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi membentuk persamaan garis lurus atau linier yang menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction nilai suatu variabel terikat Y jika nilai variabel bebas X yang berhubungan dengannya sudah ditentukan. Secara umum, persamaan regresi di mana variabel terikat Y merupakan nilai yang diprediksi, maka persamaannya 1. Persamaan regresi dua variabel bebas Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. 2. Persamaan regresi tiga variabel bebas Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah B3 X3. 3. Persamaan regresi untuk K variabel bebas Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah BK dan XK, di mana Y variabel terikat, variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, X variabel bebas, variabel independen, variabel yang mempengaruhi, A konstanta intercept yaitu sifat bawaan dari variabel Y, B1, B2, Bn parameter yang menunjukkan slope atau kemiringan garis regresi. Koefisien regresi linier berganda. Apabila diketahui dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan persamaan regresi yaitu Pi sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, maka untuk mendapatkan nilai A, B1 dan B2 digunakan rumus A sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan per N. B. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan per N. C. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N. D. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N. E. Sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N. F. Sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per N. G. Y bar sama dengan sigma Y per N. H. X1 bar sama dengan sigma X1 per N.
I X2 bar sama dengan sigma X2 per N. Nilai koefisien regresi yaitu B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. A sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. Uji signifikansi. Proses selanjutnya setelah melakukan pendugaan parameter mode regresi berganda adalah pengujian terhadap mode regresi apakah signifikan atau tidak, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji secara simultan atau bersama-sama dengan uji F dan uji parsial atau individual dengan uji T. A. Pengujian signifikansi secara simultan atau bersama-sama dengan uji F. Proses pengujian. 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. H1 sama dengan B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, atau ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan alfa sama dengan 0,01 atau 0,05. 3. Nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi F. FA banding DB pemilang banding DB penyebut sama dengan FA banding K banding N kurangi K dikurangi 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel. 4. Kriteria pengujian hipotesis. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. 5. Harga uji statistik dihitung dengan rumus F hitung sama dengan SSR per DF per SSE per DF sama dengan SSR per K per SSR per N dikurangi K dikurangi 1, di mana SSR adalah sum of square from the regression sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y. SST adalah sum of square deviation sama dengan sigma Y kuadrat. SSE adalah sum of squares from the error sama dengan SST dikurangi SSR. DF adalah derajat bebas. 6. Kesimpulan. B. Pengujian signifikan parsial atau individu uji T. Proses pengujian. 1. Formulasi, hipotesis nihil dan hipotesis kerja. HO dibagi BK sama dengan 0, dalam artian tidak ada pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. H1 dibagi BK tidak sama dengan 0, dalam artian ada pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji T dengan alfa sama dengan 0,01 atau 0,05. 3. Nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi T dengan rumus sebagai berikut dengan penjelasan di mana DB derajat kebebasan, N jumlah sampel, K kelompok sampel. 4. Kriteria penguji hipotesis. Terima HO jika T hitung kurang dari T tabel. 5. Harga uji statistik dihitung dengan rumus T sama dengan BK kecil kurangi BK besar
dibagi SB kecil 1. Rumus untuk mencari SB kecil yaitu sama dengan SY kali 12 dibagi akar sigma EK2 dalam kurung 1 dikurangi R12 pangkat 2. SY12 adalah standar error of estimasi. Cara untuk mencari SY12 yaitu akar dari sigma Y2 dikurangi B1 sigma X1 Y dikurangi B2 sigma X2 Y dibagi N kurangi K, di mana N adalah jumlah sampel, K kelompok sampel, R12 adalah koefisien korelasi sederhana antara X1 dan X2. Cara untuk mencari R12 yaitu sigma X1, sigma X2 dibagi akar dari sigma X1 pangkat 2 dan sigma X2 pangkat 2. 6. Nilai R besar Y dalam kurung 1, 2 atau R dalam kurung X1, X2 kurung tutup Y dapat dihitung dengan rumus RY 1 dan 2 sama dengan akar B1 sigma X1 Y tambah B2 sigma X2 Y dibagi sigma Y2 kuadrat. Nilai determinan Kp sama dengan R2 kali 100%. Lalu diakhiri dengan kesimpulan. Untuk contoh soal, diambil sampel random sebanyak 12 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika atau Y dalam nilai 2 tes, yaitu tes kemampuan geometrik atau X dan kemampuan aljabar X2. Datanya adalah sebagai berikut, dapat dilihat dari tabel. Untuk soal, tentukan persamaan regresi. Lalu, yang kedua, ujilah apakah ada pengaruh linear antara nilai presentasi matematika Y dan nilai 2 tes yaitu kemampuan geometri X1 dan kemampuan aljabar X2. Manakah di antara dua variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap nilai presentasi? Perkenalkan, nama saya Rindi Asmiantika. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, kita jawab dulu poin A. Tentukan persamaan regresi linear dugaan dan interpretasikan atau simpulkan hasilnya ya. Untuk memudahkan perhitungan digunakan tabel pembantu. Tabel tersebut terdiri dari nomor, kemampuan geometri atau X1, kemampuan aljabar atau X2, nilai prestasi matematika atau Y, X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dipangkatkan 2, X2 dipangkatkan 2, dan Y dipangkatkan 2. Kemudian salin dari data-data yang sudah tertera di soal ya untuk X1, X2, dan Y. Kemudian untuk menjawab X1 dikali Y itu hasilnya dari 56,5 dikali 11,2. Hasilnya 632,80. Dan ke bawahnya sama seperti itu, ke bawahnya X1 dulu, kemudian dikali Y. Kemudian selanjutnya ini yang X2 dikali Y itu hasil dari 71,0 dikali 11,2 dan hasilnya 795,20 dan seterusnya. Kemudian untuk X1 dikali X2 itu hasil dari 56,5 dikali 71,0, hasilnya 4011,50. Kemudian untuk X1 dipangkatkan 2 itu hasilnya dari 56,5 dipangkatkan 2. Dan hasilnya 3192,25. Kemudian X2 dipangkatkan 2 itu sama dari X2 juga 71 dipangkatkan 2 dan hasilnya 541. Kemudian terakhir Y dipangkatkan 2. Ini nilainya dari Y yaitu
11,2 dipangkatkan 2 dan hasilnya 125,44. Kemudian menentukan persamaan regresi dengan cara alternatif 1. Ini caranya sudah dijelaskan di atas ya, di slide sebelumnya. Tapi saya tulis lagi biar nggak pusing. Ini yang poin A, sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dipangkatkan 2 sama dengan N. Ini beda ya antara sigma X1 pangkat 2 dan sigma X1 dipangkatkan 2. Kalau sigma X1 pangkat 2 itu jumlah dari X1 pangkat 2, jumlahnya ada di tabel yang slide sebelumnya. Kemudian kalau sigma X1 dipangkatkan 2 itu jumlah dari X1, cuman jumlahnya lalu dipangkatkan 2. Kemudian dibagi N. N itu jumlah datanya ya. Maka hasilnya 62.595,82 dikurang 857 dipangkatkan 2 dibagi 12 sama dengan 1391,736667. Kemudian yang B, sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 dipangkatkan 2 dibagi N. Sama dengan ini, maka 72.957,78 dikurang 932,4 dipangkatkan 2. Kemudian dibagi 12 sama dengan 510,3. Kemudian yang C, sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2 dibagi N. Maka 3.955,69 dikurang 213,1 dipangkatkan 2 dibagi 12 hasilnya 171,3891667. Kemudian yang D, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N sama dengan 15.688,43 dikurang 857 dikali 213,1 kemudian dibagi 12, maka hasilnya 469,538333. Kemudian untuk yang E, sigma X2Y dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y kemudian dibagi N. Maka 16.820,25 dikurang 932,4 dikali 213,1 dibagi 12 sama dengan 262,38. Kemudian yang F, sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Maka 67.395 dikurang 857 dikali 932,4 dibagi 12, maka hasilnya 806,1. Kemudian untuk yang G, Y bar atau ini rata-rata dari Y ya. Cara menghitungnya sigma Y dibagi N sama dengan 213,1 dibagi 12 hasilnya 17,758333. Kemudian yang H itu X bar 1 sama dengan sigma X1 dibagi N.
Maka 857 dibagi 12 hasilnya 71,41666667. Kemudian yang I, X bar 2 sama dengan sigma X2 dibagi N sama dengan 932,4 dibagi 12 hasilnya 77,7. Kemudian kita menentukan nilai koefisien regresi. Untuk B1 rumusnya sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1 Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dipangkatkan 2. Maka 510,3 dikali 469,538333 dikurang 806,1 dikali 262,38 dibagi 1391,736667 dikali 510,3 dikurang 806,1 dipangkatkan 2. Hasilnya 0,465200282. Untuk B2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dipangkatkan 2 sama dengan 1391,736667 dikali 267,38 hasilnya dikurang 806,1 dikali 469,533833 kemudian dibagi 1391,736667 dikali 510,3 hasilnya dikurang 806,1 dipangkatkan 2. Maka hasilnya negatif 0,22068988. Kemudian untuk A-nya yaitu jadi Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar. Jadi 17,758333 dikurang 0,465200282 dikali 71,41666667 dikurang negatif 0,2206886135 dikali 77,7 sama dengan 1,68259,255. Hingga persamaan regresi linear berganda untuk kasus di atas adalah Y sama dengan 1,682868855 ditambah 0,465200286X1 dikurang 0,2206896991 itu X2 atau Y sama dengan 1,682868855 ditambah 0,465200286 kemampuan geometri dikurang 0,220689691 kemampuan aljabar. Interpretasinya interpretasi pada persamaan juga relatif sama.
pengaruh antara kemampuan geometri X1 dan kompensasi aljabar atau X2 terhadap nilai prestasi matematika yaitu Y. Jadi, 1. Jika variabel kemampuan geometri meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan aljabar tetap, maka nilai prestasi matematika akan meningkat sebesar 0,465200286. Yang kedua, jika variabel kemampuan aljabar meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan geometri tetap, maka nilai prestasi matematika akan menurun sebesar 0,22068969. Kemudian yang ketiga, jika variabel kemampuan geometri dan kemampuan aljabar sama dengan 0, maka nilai prestasi aljabar matematika adalah 1,68286855. B. Ujilah apakah ada pengaruh linear antara nilai prestasi matematika atau Y dan nilai 2 tes yaitu tes kemampuan geometri atau X1 dan kemampuan aljabar atau X2. Pertama, menggunakan uji F. Proses pengujian 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. Maka H0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Bisa dikatakan kemampuan geometri dan aljabar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai prestasi matematika. Kemudian H1-nya B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Yang bisa dikatakan sebagai kemampuan geometri dan aljabar pengaruh signifikan terhadap prestasi matematika. Yang kedua, uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan E alfa 0,05. Yang ketiga, nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi F. F alfa banding dB pembilang, dB itu derajat kebebasan banding dB penyebut. Jadi F alfa banding K di sini jumlah variabel bebas ya, banding N dikurang K dikurang 1. Jadi N itu jumlah sampel, kemudian dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1. Jadi F 0,05 karena alfanya 0,05 banding 3 dikurangi 1. 3 itu kelompok sampelnya ada 3. Cuman ini yang diambil hanya variabel bebasnya saja karena di kelompok sampel ada 1 variabel terikat jadi dikurangi 1. Kemudian banding N-nya ada 12 dikurangi 2 itu variabel bebasnya, kemudian dikurangi 1. Jadi F 0,05 banding 2 banding 9. Hasilnya 4,26 dicari di tabel F. Kemudian 4. Pengujian hipotesis. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. 5. Harga uji statistik dihitung dengan rumus F hitung, yaitu SSR dibagi DF kemudian dibagi SSE dibagi DF sama dengan SSR dibagi K kemudian dibagi SSE dibagi N dikurang K dikurang 1. Maka untuk menghitung F hitung kita cari dulu SSR-nya. SSR dengan rumus
B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. Maka 0,465200286 dikali 469,538333 ditambah negatif 0,220689691 dikali 262,38. Jadi 218,4293514 dikurang 57,90456112. Maka hasilnya 160,5247903. Kemudian kita mencari SST-nya. Hasilnya 160,5247903. Kemudian kita mencari SSE. Untuk sebelumnya kita mencari dulu SST ya. Untuk SST sama dengan sigma Y pangkat 2 sama dengan 171,38917. Kemudian bisa dicari SSE-nya, yaitu SST dikurang SSR. Maka 171,38917 dikurang 160,5247903. Maka hasilnya 10,8643797. Kemudian setelah kita mencari SSR dan SSE-nya, kita bisa menghitung F hitungnya, yaitu sesuai rumus ya, masukin. Jadi 160,5247903 dibagi 2, kemudian hasilnya dibagi lagi 10,8643797 dibagi 12 dikurang 2 dikurang 1. Maka 80,26239515 dibagi 10,8643797 dibagi 9. Maka hasilnya 80,26239515 dibagi 1,2071533. Jadi 66,48899892. Kemudian setelah itu poin 6 mencari nilai RY atau 1,2 atau R X1 X2 Y. Dapat dihitung dengan rumus RY 12 sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2 sama dengan akar dari 0,465200282 dikali 469538333 kemudian ditambah negatif 0,22068968 dikali 262,38 kemudian dibagi 171,3891667. Maka hasilnya 0,9677861125 bisa dibulatkan menjadi 0,968. Maka yang ketujuh kita bisa mencari nilai determinannya, yaitu KP sama dengan R pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,968 dipangkatkan 2. Kemudian G kali 100%, maka hasilnya 93,7024%. Kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh dari F hitung yaitu 66,49 lebih besar dari F tabel sama dengan
4,26, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kemampuan geometri X1 dan aljabar X2 berpengaruh signifikan terhadap nilai prestasi matematika atau Y dengan besar pengaruh yaitu 93,7024%. C. Manakah di antara dua variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap nilai prestasi matematika? Gunakan A sama dengan 0,05. Menggunakan uji T. Untuk beta 1, proses pengujian 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0, titik 2, B1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. H1.2 B1 tidak sama dengan 0, ada pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Yang kedua, uji statistik yang digunakan adalah uji T dengan A sama dengan 0,05. Yang ketiga, nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi T. T dalam kurung 1 kurangi 1 per 2A, titik koma, dB sama dengan T 1 dikurangi 1 per 2A, titik koma dalam kurung N kurangi K, sama dengan T dalam kurung 1 kurangi 1 per 2 dalam kurung 0,05, titik koma dalam kurung 12 kurangi 3 sama dengan T dalam kurung 0,975, titik koma dalam kurung 9 sama dengan 2,26. Nah, yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. Jika tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H0 diterima. Jika T tabel lebih besar daripada T hitung, maka H0 ditolak. Nah, yang kelima, harga uji statistik dihitung dengan rumus T sama dengan B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1. SB1 sama dengan SY dikali 12 dibagi akar sigma X1 kuadrat dalam kurung 1 kurangi R 12 kuadrat. SY12 sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi B1 sigma X1Y dikurangi B2 sigma X2Y. Akan menjadi SY12 sama dengan 171,3891667 dikurangi dalam kurung 0,46520082 dalam kurung 469,383333 dikurangi dalam kurung negatif 0,220696688 dalam kurung 262,38 dibagi 12 dikurangi 3, maka didapatkanlah hasil 1,098704385. R12 sama dengan sigma X1 X2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dalam kurung sigma X2 kuadrat sama dengan 806,1 dibagi 1391,736667 dikali 5 10,3, maka dapatkanlah hasil 0,956527812. SB1 sama dengan 1,098704385 dibagi 1391,736667 dikali 1 kurangi 0,956527812 dikuadratkan. Maka didapatkanlah hasil 0,100984731. T sama dengan B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1 sama dengan
0,465200282 dikurangi 0 dibagi 0,100984231. Didapatkanlah hasil 4,606662618. Nah, kesimpulan dari hasil analisis diperoleh T hitung sama dengan 4.607 lebih besar daripada 0,5, maka H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Untuk beta 2, proses pengujian 1. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0.2B1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. H1.2B1 tidak sama dengan 0, ada pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Yang kedua, uji statistik yang digunakan adalah uji T dengan A sama dengan 0,05. 3. Nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi T. T dalam kurung 1 dikurangi setengah A dikali DB sama dengan T dalam kurung 1 kurangi setengah A dikali N dikurangi K sama dengan T dalam kurung T dikurangi setengah dalam kurung 0,05 dikali 12 dikurangi 3 sama dengan T 0,975 dikali 9 sama dengan 2,26. Yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. Jika T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T tabel lebih besar dari T hitung, lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. 5. Harga uji statistik dihitung dengan rumus T sama dengan B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1. SB1 sama dengan Y12 dibagi sigma X1 kuadrat dalam kurung 1 dikurangi R12 kuadrat. SY12 sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurangi B1 sigma X1Y dikurangi B2 sigma X2Y dibagi N dikurangi K. SY12 sama dengan akar dari 171,3891667 dikurangi dalam kurung 0,465200282 dalam dikali 469,538333 dikurangi negatif 0,220686135 dikali 262,38 dibagi 12 kurangi 3, maka didapatkanlah hasil 1,09865724,6. R12 sama dengan sigma X1 X2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat sama dengan 0,6,1 dibagi dalam kurung 1391,736667 dikali 5 10,3 sama dengan 0,956527812. SB1 sama dengan 1,098704,385 dibagi 510,3 dikali 1 dikurangi 0,956527812 dikuadratkan. Maka didapatkanlah hasil 0,16676336. T sama dengan B1 kurangi beta 1 sama dengan B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1 sama dengan negatif 0,220689688 dikurangi 0
0,1667, 6337, 68, maka dapatkanlah hasil negatif 1,3222699971. Nah, kesimpulannya, dari hasil analisis diperoleh T hitung sama dengan negatif 1,323 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh signifikan kemampuan aljabar terhadap nilai prestasi matematika.